Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa semoga pelajaran hari ini diberi keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Ibu minta satu orang untuk pimpin doanya. Silakan, siapa yang mau bersedia sukarela, silakan maju ke depan untuk pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu tanya dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Aja, Bu. Kasih ya, mana yel-yelnya? Ayo biar semangat. Yel-yelnya ada enggak? Ada. Kita biar lebih semangat lagi untuk belajar. 1, 2, 3. Masih ingat nggak kalian dengan pelajaran minggu lalu ya? Siapa yang masih ingat, angkat tangan? Oh, Pika. Tentang DNA, RNA, dan kromosom. Iya, terima kasih Pika. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ada DNA, ada RNA, dan ada kromosom. Yang ketiga komponen itu termasuk ke dalam sel. Nah, materi kita kali ini berkaitan tentang pembelahan sel. Nah, jadi pembelahan sel itu nanti akan kita pahami di materi ini. Oke, membacakan KD hari ini, menyampaikan KD. Yang pertama KD 3.4 itu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, indikator yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Menemukan permasalahan mengenai pembelahan sel melalui pengamatan objek gambar tentang pembelahan sel. Yang kedua itu menelaah fase pembelahan sel melalui video dan sumber latar lain. Itu ya. Untuk model pembelajaran hari ini kita pakai model pembelajaran based learning, problem based learning, yang mana nanti kalian akan memecahkan suatu masalah di LKPD. Ini tujuan kita ya, nanti kalian mampu menemukan masalah mengenai pembelahan sel melalui pengamatan objek gambar pembelahan sel, kemudian kalian nanti mampu menelaah fase-fase pembelahan sel melalui video atau sumber literatur dari buku paket nanti. Nah, kalian lihat tidak ini ya? Apa sih gambar yang ada di depan? Ada yang bisa bantu ibu menjawabnya ya? Apa sih gambar yang ada di depan? Eli? Gambar tangan luka, Bu. Nah, ini kira-kira apa ya? Apa yang bantu ibu menjawabnya? Coba, Dea. Ekor cicak yang terputus, Bu. Ekor cecak yang terputus. Oke, ekor cecak yang terputus. Ada lagi ini gambarnya biar kalian lebih mengamati. Nah, apa itu ya? Ada yang tahu itu apa ya? Apa ya? Yogi, itu apa Yogi? Coba kesini, Yogi kesini sama ibu. Apa ya? Kuku, Bu. Kuku. Kuku itu kenapa ya? Kuku dipotong. Kuku dipotong. Terus ada nggak kalimat di situ? Apa ya kira-kira? Kenapa ya kuku setelah dipotong bisa tumbuh kembali? Iya. Kira-kira ada yang membantu ibu ya menjawab. Kenapa ya kuku yang telah kita potong itu bisa tumbuh kembali? Ada yang mau bantu ibu menjawabnya? Belum tahu kenapa. Iya, nanti pertanyaan akan ibu jawab ya nanti. Kita lewat dulu. Nah, ini ada satu lagi gambarnya. Siapa yang tahu? Ayo. Silakan coba maju ke sini sama ibu. Apa gambarnya? Kita dengar sama-sama. Tumbuh kembang. Ada lagi? Sudah. Ada lagi yang membantu ibu?
Tidak ada. Memang di situ ada gambar anak bayi, ya, dari bayi. Nanti tumbuh kata teman kalian menjadi lebih besar atau lebih tinggi. Penasaran ya? Penasaran nggak? Kenapa bisa seperti itu? Gitu kan? Mari kita simak video lagi ya. Ya, Bu. Iya, amati. Apa yang bisa kalian amati di video itu? Ya, Selin. Ada apa ya? Coba Selin kesini sama ibu. Kita bersama-sama apa? Di video itu terdapat kayak Cicak sedang melakukan pengutusan ekornya. Iya, bagus sekali ya. Berarti kalian mengamati dengan seksama. Apa sih yang ada di dalam video itu? Itu adalah seekor cicak yang ekornya terputus. Ada yang tahu ya? Di situ ada tulisan nggak? Proses apa ya di situ? Ada nggak tadi? Ada. Apa dia tadi? Tentang mitosis. Oh iya, tentang mitosis. Nah, mitosis ini kita akan pelajari sekarang. Kita lihat lagi ya, video satu lagi ya. Iya. Sekarang kalian amati dulu. Berjumpa lagi bersama Meta Bagus. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel itu menjadi dua atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel hidup. Ini ada LKPD, ini di sini ada petunjuknya yang harus kalian kerjakan di sini ya. Ibu bagikan LKPD, sebelum ibu bagikan kita berkelompok dulu. Silakan ibu kemarin sudah membagikan kelompok di grup WA ya. Nah silakan kalian berkelompok sekarang. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, nanti kalian membaca petunjuk yang ada di LKPD ini ya. Nanti, nah kemudian di sini ada ringkasan materinya sedikit. Nah, kemudian nanti di buku paket kalian cari sumber literatur yang ada di buku paket. Setelah itu nanti ada link link internet yang ibu kasih ya. Kalian satu kelompok itu cukup satu HP saja. Nah, kalau tidak bisa, kalau tidak paham boleh kalian tanyakan ke ibu, begitu ya? Iya, Bu. Nah, silakan kalian kerjakan. Itu nanti akan ibu nilai. Pertama itu yang akan ibu nilai kerjasamanya. Poin kerjasama itu berapa? Jadi kalian harus aktif di situ ya. Kemudian ada komunikatif kalian. Bagaimana cara kalian berbicara? Kemudian kalian bertanggung jawab tidak atas tugas yang kalian kerjakan. Nah, gitu ya penilaian yang akan ibu nilai. Jadi nanti untuk diskusinya juga presentasi juga akan ibu nilai. Gitu ya? Ya, Bu. Nah, silakan LKPD-nya dikerjakan. Kalau tidak paham nanti boleh tanya ke ibu.
ya? Ada apa? Yang di nomor 2, Bu. Maksudnya gimana? Nomor 2 itu nanti kalian kan setelah membaca masalah yang ada di LKPD ini, di situ kalian permasalahan apa yang ditampilkan dari pembelahan mitosis tersebut. Nanti kalian tulis di situ saja ya permasalahannya. Tuh, sudah paham deh ya? Sudah. Ya. Ada lagi? Kelompok 1 yang mewakili boleh maju. Silakan kelompok 1 yang mewakili presentasi, yang lainnya kelompoknya harus memperhatikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Permasalahan apa tersaji dalam artikel yang ditampilkan? Ekor cicak yang terputus mampu tumbuh kembali karena cicak memiliki kemampuan regenerasi. Proses regenerasi merupakan tumbuhnya kembali sel-sel yang rusak atau hilang. Regenerasi sel dapat terjadi karena melakukan pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis. Sebelum ekor cicak melakukan regenerasi, maka terlebih dahulu melewati siklus sel, yaitu interfase yang bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan sel pada proses pembelahan. Setelah interfase selesai, maka masuk ke dalam tahapan mitotik atau pembelahan inti. Fase ini dimulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Proses ini berulang secara terus-menerus hingga ekor cicak kembali seperti semula. Selanjutnya, cara cicak dan hewan lain memutuskan bagian tubuhnya untuk bertahan hidup disebut dengan autotomi. Autotomi adalah taktik mengamputasi diri yang dilakukan oleh hewan-hewan tertentu untuk mengalihkan diri dari pemangsa dan melarikan diri. Selain itu, autotomi juga bisa dilakukan untuk menghambat pergerakan racun supaya tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kelompok 1 dari kelompok 1 ada yang ingin menambahkan? Tidak ada juga yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, itu proses tadi tentang ekor cicak yang bisa tumbuh kembali. Silakan lagi kelompok 2. Ayo maju, semangat. Kami dari kelompok 2, perwakilan itu saya, ingin menjelaskan tentang permasalahan di soal nomor 2. Soalnya nomor 2 yaitu bagaimana kaitan permasalahan yang ditampilkan dengan pembelahan mitosis. Jawaban dari diskusi kami adalah pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan yang terjadi di dalam tubuh sehingga membentuk sel yang baru. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh cicak saat memutuskan ekor sel-selnya. Dalam tubuh cicak akan membelah diri untuk mengganti atau membentuk ekor yang baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Itu jawabannya ya, berkaitan dengan pertumbuhannya tadi ada fase-fasenya begitu ya. Fasenya itu ada interfase, profase, metafase, dan telofase. Itu sangat bagus ya untuk kelompok 2. Yaitu kita lanjutkan ke kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan nomor 3
dari hasil diskusi kami. Bagaimana proses dari pembelahan amitosis? Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replika DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, kasih waktu dulu kelompok 3. Bagus sekali ya pertanyaan tentang amitosis. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kelompok keempat, silakan kelompok keempat maju. 4. Yakni profase terbentuklah benang spindel. Kedua, metafase. 1. Terbentuk benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kedua, kromatid dalam satu kromosom masih dihubungkan oleh satu centromer dan terletak di bidang ekuator sel. 3. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. 4. Kedua, kromatid memisahkan diri. Masing-masing bergerak kromosom akan menuju kutub yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh pembelahannya centromer menjadi dua bagian. Langkah terakhir adalah telofase. 1. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. 2. Terbentuknya membran inti baru. Anak inti baru akan meningkatkan spindel terjadi selama fase ini. Dan yang terakhir adalah berlangsunglah sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 ini. Ada yang ingin menambahkan? Ada tidak di pembelahan amitosis atau mitosis yang dijelaskan oleh Ucok tadi? Kelompok 5 maju. Baik, selamat pagi semuanya. Saya selaku wakil dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan nomor 5. Bagaimanakah urutan fase-fase dalam pembelahan mitosis? Jelaskan jawaban Anda. 4 fase atau tahap pembelahan mitosis diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelumnya keempat fase ini dimulai adanya namanya fase pendahuluan atau interfase. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pembelahan amitosis itu berarti tidak ya, itu tidak mengalami pembelahan inti. Berarti di sini reproduksi sel di mana sel membelah secara langsung. Dia secara langsung membelahnya tanpa melalui tahap-tahap gitu ya. Misalnya di sini pembelahan ini banyak dijumpai pada sel prokariotik, ada bakteri, ada ganggang biru. Nah, itu ya. Tanpa adanya fase-fase pembelahan. Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tahap fase-fasenya. Kalian perhatikan gambar. Mungkin kalian tadi sudah mengamati ya, yang mana nomor 1 itu apa. Nomor 1 itu adalah replikasi DNA dan elongasi. Nah, yang nomor 2 itu dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Nah, terlihat ya kan? Sudah mulai membelah kan? Nah, setum terbentuk dan DNA itu akan terpisah. Selanjutnya terakhir itu sel terpisah menjadi 2. Nah, itu pembelahan amitosis ya. Kemudian di pembelahan mitosis itu cara reproduksi sel. Nah, itu ya di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Tadi amitosis itu tidak ada tahap-tahapnya kan? Sekarang ini kalau mitosis itu ada tahap-tahap itu teratur.
Nah, tadi mitosis itu ada 4 tahap kan? Iya, ada 4 tahap. Tadi ada profase. Nah, di sini profase. Apa sih yang terjadi pada fase profase? Benang-benang kromatin itu memendek, kemudian lihat gambar ini membentuk kromatid, kemudian teriak kromosom itu dari atas 2 kromatid, nukleus dan membran inti menghilang. Nah, ini yang namanya ini inti sel. Inti sel itu nukleus. Nah, membran intinya sudah mulai menghilang, udah tidak ada lagi. Kemudian di akhir profase terbentuklah benang-benang spindle. Nah, ini yang dinamakan benang-benang spindle tadi. Ya? Iya, begitu. Itu tahap yang pertama. Oke, kita lihat tahap yang kedua. Nah, ini tahap kedua, tahap metafase. Tahap metafase itu terbentuk benang spindle kromosom. Terlihat ini semakin jelas benang-benangnya di sini. Kemudian kedua kromatid dalam satu kromosom itu masih dibungkus oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Nah, kromosom inilah berada di tengah bidang ekuator. Ini salah satu dari ciri metafase ya. Metafase inilah yang paling mudah terlihat gitu karena kromosomnya ini pasti di tengah-tengah di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, kita lanjutkan ke tahap ketiga, anafase. Anafase ini kedua kromatid memisah diri. Nah, ini udah mulai memisah diri antara warna biru dan warna merah itu saling bergerak gitu ya menuju kutub yang saling berlawanan. Nah, terlihat kan? Nah, yang satunya ke kiri dan satunya mulai ke kanan gitu ke arah kutub masing-masing begitu ya. Nah, proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi 2 bagian. Nah, Ibu lanjutkan lagi tahap terakhir keempat. Nah, datangnya kromosom anakan di kutub spindle ini merupakan tanda dimulainya telopase. Kemudian terbentuk inti, itu ya membran inti. Nah, membran yang membungkus inti itu udah mulai terbentuk kembali. Anak inti baru. Nah, ini anak inti baru dan menghilangnya spindle. Tadi benangnya udah tidak kelihatan lagi kan? Udah menghilang. Terjadi selama fase ini. Nah, kemudian berlangsunglah sitokinesis. Apa itu ya sitokinesis? Pembelahan sel yang diikuti oleh sitoplasma, cairan sel. Nggak mungkin intinya saja ikut membelah, tapi cairannya juga tidak ikut membelah. Begitu ya. Nah, itu tadi. Nah, apa itu pembelahan amitosis tadi? Oh, Pika mau bantu Ibu. Apa itu Pika pembelahan amitosis tadi? Bantu Ibu. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik, misalnya bakteri dan gang-gang biru. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya dulu. Ya gitu ya, kalau kita nggak paham kita catat ya, siapa tahu kita lupa, nanti pulang dari sekolah kita akan membacanya lagi dan ingat itu apa pembelahan amitosis. Bantu Ibu lagi, apa sih pembelahan mitosis dan tahap-tahapnya? Ada yang mau bantu Ibu? Ayo silakan. Kesimpulan dari mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat adalah yang dinamakan interfase. Kasih aplaus dulu buat teman-teman yang mau kali ini. Ada yang ingin bertanya? Iya, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan prokariotik, Bu? Prokariotik itu organisme, pro itu tidak memiliki membran inti sel. Jadi ya, membran inti bukan bagian terluar, bukan dindingnya, tapi membrannya. Berarti organisme prokariotik itu organisme yang tidak memiliki membran inti, gitu ya. Yang dimiliki oleh contohnya
bakteri tadi dan ganggang gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Buku paketnya ditutup, bukunya ditutup. Kita evaluasi post-test sebentar. Itu ada 10 soal pilihan ganda. Silakan buku paketnya ditutup semua. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, kalau sudah tidak ada buku satupun buku yang terbuka ya, tidak ada yang mengharapkan kejujuran kalian. Iya, buku paketnya udah disimpan bagus-bagus, buku catatannya silakan. Ini ada soal evaluasi berbentuk pilihan ganda, ada 10 soal, waktunya 10 menit, 1 soal 1 menit cukup ya. Nah ini nanti kalian kerjakan langsung di sini. Langsung di sini ya, kalian kerjakan. Nanti kalian tulis namanya siapa, gitu ya. Ibu bagikan dulu. Ibu ulangi lagi, waktunya 10 menit saja ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah, silakan dikumpulkan diri. Jangan lupa, minggu depan itu ada tugas buat kalian. Tugasnya silakan dicatat, nanti takut lupa. Sudah persiapkan pen dan bukunya? Tugasnya kalian mencari tentang sel kanker. Iya, tentang sel kanker. Kenapa sih sel kanker itu terus-menerus membelah gitu ya? Itu materi tambahan buat kalian. Mencari materi tentang sel kanker. Mengapa sel kanker itu terus-menerus membelah? Itu saja ya, nanti tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah? Sudah. Ada tugas satu lagi, kalian membaca ya. Membaca tentang materi berikutnya, yaitu pembelahan meiosis. Bila perlu dirangkum, Ibu minta satu paragraf kalian rangkum. Pembelahan meiosis. Nanti itu juga dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Gitu ya, nanti kalau kita belajar pada pertemuan berikutnya, kalian itu sudah paham apa itu pembelahan meiosis, walaupun hanya membaca saja. Gitu ya? Ya. Sekian dari Ibu dulu. Ibu sayang deh kalian semuanya.